Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya yang ada di YouTube maupun yang di Zoom. Merdeka. Merdeka. Luar biasa Pak. Merdeka. Saya dalam pujian penyembahan tadi, saya sungguh menikmati hadirat Tuhan, syukur kepada Tuhan bahwa hari ini merupakan momentum yang spesial ya bagi kita seluruh rakyat Indonesia. Dari semenjak semalam saya terus berdoa, ditaruh Tuhan untuk di setiap ada momentum seperti ini bahwa benar-benar kita meraih begitu, kita ambil bagian. Dan saudara tadi waktu dalam penyembahan tadi saya diberi penglihatan oleh Tuhan. Jadi waktu saya menyembah tadi seperti apa ya, seperti katakanlah seperti video film begitu. Saya sementara menikmati hadirat Tuhan, tiba-tiba saya diperlihatkan Tuhan ada sebuah apa ya, sebuah air terjun begitu. Terjun air yang besar sekali. Ya, air terjunnya mungkin cuma lihat begini bisa ya sekitar 20 meter lah begitu. Dan banyak sekali airnya. Lalu saudara, saya lagi menikmati begini seperti saya menonton begitu. Tiba-tiba saya lihat di bawah air jatuh jadi air jatuh di bawah air tempat jatuh itu ada apa namanya? Ada bendera merah putih gitu. Jadi di bawah itu bendera merah putih. Jadi saya lihat. Pas saudara saya udah mulai lihat itu, tiba-tiba air yang jatuh itu berubah menjadi darah begitu. Lalu jadi merah, yang air putih tadi yang jernih berbuih-buih begitu, tiba-tiba saya lihat kok ini jadi darah gitu. Lalu di air terjun itu masih model air terjun begitu, tapi airnya udah jadi merah. Tiba-tiba saya lihat Tuhan Yesus keluar dari situ, tapi Tuhan Yesusnya lagi tergantung di kayu salib gitu. Jadi ada apa namanya, ada salib begitu. Biasa kan kalau kita lihat salib nggak ada Tuhan Yesus, tapi ini ada gitu. Jadi Tuhan Yesus sementara tergantung begitu. Tiba-tiba saya dengar suara begini, aku akan menyelamatkan bangsa ini. Maukah kamu bersama dengan aku begitu? Amin. Maukah kamu bersama dengan saya? Jadi Tuhan menantang begitu loh. Amin. Aku mau menyelamatkan bangsa ini. Amin. Lalu saudara, saya Tuhan kasih begini. Kamu kira begitu ya, mikir kamu itu merah putih itu, bendera itu cuman apa ya, semacam inspirasi atau apa dari founder kita begitu, atau ya yang itu bendera. Lalu Tuhan bilang tidak. Bendera merah putih itu memang aku Tuhan yang memberikan. Merah itu adalah darahku. Putih itu adalah kesucian hatiku. Jadi bangsa ini sungguh-sungguh ada di hatiku. Jadi saya menikmati, saya dengar, saya lihat. Lalu saudara, saya terhubung dengan khotbah tadi malam. Saya bilang tangan Tuhan. Lalu saya lihat begini di background kita, tema background MDSB kan ada tangan begitu, lihat itu di background kita kan ada tangan begitu. Lalu Tuhan bilang itu bukan tangan kamu, itu tanganku katanya. Kata Tuhan, Amin. tanganku yang memegang bangsa ini. Itu saja. Terima kasih. Tiba saatnya kita persiapkan hati kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan pagi hari ini kebenaran firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Yehezkel Hebron. Kepada hambanya Bapak Pendeta Yehezkel Hebron, saya persilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Merdeka. Shalom, merdeka. Merdeka. Semangat merdeka. Salam komando. Salam komando. Saudara, puji Tuhan saudara, hari ini kita Indonesia boleh memperingati hari kemerdekaan yang ke-76. Sebagai satu bangsa saudara, kita percaya bahwa 76 tahun itu bukan usia yang muda, tapi sudah cukup dewasa ya untuk betul-betul menjadi satu bangsa yang maju dan yang diberkati oleh Tuhan.
Dan adalah tugas kita, saudara, untuk membawa cita-cita para founder bangsa ini supaya negara kita betul-betul mengalami kemerdekaan yang sejati itu, betul-betul boleh dirasakan, dialami, boleh dinikmati oleh bangsa kita. Ya, kemerdekaan dari kebodohan, kemerdekaan dari kemiskinan, dan sebagainya. Dan rakyat Indonesia tidak lagi hidup dalam kemiskinan, tapi betul-betul boleh mengalami kemakmuran. Sehingga kemakmuran tidak hanya dirasakan oleh segelintir orang, tetapi boleh dinikmati, dirasakan secara merata, berkeadilan oleh seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Dan saudara, kita sebagai gereja Tuhan, itu punya andil besar untuk menentukan nasib bangsa kita ini ke depan. Dan kita sebagai tentara-tentara doa Kristus, itu punya peranan penting, saudara, untuk menentukan nasib bangsa ini akan bagaimana. Saudara, kita melihat tadi malam, saudara, ya, ada penyataan-penyataan Tuhan yang luar biasa lewat Pastor ya, Samson Dabas. Ya, bagaimana kita ini di Menara Doa Segala Bangsa ini akan menjadi pasukan Tuhan, ya, yang nanti mengerjakan misi-misi Tuhan yang besar. Bahkan tadi malam kita boleh mendapatkan konfirmasi bahwa kita pun akan masuk ke dunia marketplace, ya. Nah, saudara, semua kegerakan yang kita akan kerjakan hari-hari ke depan itu bersumber daripada kegerakan 5 jawatan, saudara. Ya. Kegerakan 5 jawatan, kegerakan pelayanan 5 jawatan adalah ibu yang melahirkan kegerakan-kegerakan Tuhan yang lain. Ya. Karena itu, saudara, sangat penting sekali saudara dan saya sebagai anggota Menara Doa Segala Bangsa, dan khususnya saudara yang menjadi hamba-hamba Tuhan tim 5 jawatan serta pengurus, baik pengurus departemen dan anggota, untuk memahami secara benar jelas mengenai pelayanan 5 jawatan ini. Karena pelayanan 5 jawatan ini akan menjadi ibu yang akan mengandung, yang semakin hari semakin besar, yang akan melahirkan banyak anak. Itulah kegerakan-kegerakan yang lain. Nah, saudara, kita akan lihat dulu bersama firman ya, di dalam kitab Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-11. Efesus pasal 4 ayat yang ke-11, satu orang membacakan untuk kita semua. Ayat Efesus 4 ayat 11 dan 12. Dan ialah yang memberikan baik... Ayat 11 saja, Pak, ya, 11 saja. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Amin. Saudara, pelayanan Tuhan Yesus dan tim pelayanan Tuhan Yesus itulah tim pelayanan kerasulan. Di mana saudara, Tuhan Yesus memilih 12 orang dan dia tetapkan, dia lantik mereka, dia tabiskan mereka menjadi rasul-rasul Tuhan. Di dalam tim pelayanan Tuhan Yesus tidak ada nabi, saudara. Yang ada adalah rasul semua 12 orang itu. Dan sesudah Yesus naik ke surga, disitulah saudara firman ini dicatat. Melalui pewahyuan Roh Kudus yang diberikan kepada Rasul Paulus, di mana dikatakan, dan Yesuslah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ya.
Kalau ayat sebelumnya dikatakan, ya ayat 9, bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ini bicara tentang Yesus. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua, yaitu langit, untuk memenuhkan segala sesuatu, dan seterusnya. Ya, jadi kita melihat sesudah era Tuhan Yesus naik ke surga, jemaat Tuhan Yesus atau murid-murid Tuhan Yesus yang sekitar 500 orang, itu kemudian tongkat estafet penggembalaannya diteruskan oleh rasul-rasul dan pelayanan 5 jawatan. Di zaman rasul-rasul pelayanan itulah muncul, saudara, pelayanan 5 jawatan itu, yaitu ada nabi, penginjil, gembala, pengajar. Ya, secara khusus memang pewahyuan ini Tuhan berikan kepada Rasul Paulus. Karena itu saudara, kalau saudara lihat dalam sidang di Yerusalem, yaitu sidang yang diadakan rasul-rasul untuk membahas hal teologis, ya, karena ada masalah waktu itu di dalam jemaat soal hal bersunat itu harus atau tidak. Kemudian juga ada pembahasan soal makanan yang boleh dimakan, yang mana. Karena kita tahu di Taurat itu banyak yang diharamkan, ya. Nah, di sanalah saudara, kalau saudara lihat itu bukan cuma rasul-rasul, tetapi ada nabi-nabi Tuhan juga yang hadir, ya. Era rasul-rasul adalah era pelayanan 5 jawatan yang memang dipimpin oleh tim kerasulan. Ya, seperti kita tahu, Rasul Paulus punya tim pelayanan 5 jawatan. Ya, Paulus adalah rasul, Silas itu adalah nabi. Ya, sebelumnya kita tahu pada waktu Paulus memulai pelayanannya, dia melayani pergi kemana-mana bersama Barnabas untuk memberitakan Injil dan mendirikan gereja-gereja Tuhan di Asia. Sesudah Rasul Paulus dan Rasul Barnabas berpisah, maka Tuhan mempertemukan, ya, dengan Silas, dan Alkitab mencatat Silas itulah seorang nabi. Ya. Nah, saudara, pelayanan 5 jawatan itu adalah pelayanan yang didirikan oleh Tuhan Yesus. Makanya firman ini berkata, Yesuslah yang memberikan baik rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar. Jadi pelayanan 5 jawatan ini adalah satu pelayanan yang merupakan inisiatif Tuhan Yesus sendiri dan yang didirikan oleh Tuhan Yesus. Sekalipun pada masa Yesus melayani, pelayanan Yesus adalah pelayanan kerasulan, tetapi sesudah era Tuhan Yesus, era rasul-rasul, di sanalah dimulainya secara khusus, saudara, kegerakan pelayanan 5 jawatan atau yang kita sering kenal dengan istilah apostolik profetik. Ya. Apostolik menunjuk kepada pelayanan rasul-rasul, profetik pada pelayanan kenabian. Nah, saudara, karena itu saudara, di sini kita harus tahu bahwa, ya, kalau ada gereja Tuhan, kalau ada umat Tuhan, kalau ada hamba Tuhan yang menolak pelayanan 5 jawatan, itu berarti menolak pelayanan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesuslah yang memberikan kepada gereja, kepada jemaat itu rasul, nabi, penginjil, gembala, dan pengajar. Tuhan Yesuslah yang memberikan jawatan-jawatan ini kepada gereja Tuhan. Dengan satu tujuan khusus, sebagaimana dicatat di dalam ayat 12 sampai ayat yang ke-16 itu, saudara. Tetapi kalau kita melihat secara umum di gereja, itu yang ada cuma jawatan apa? Jawatan gembala. Cocok nggak sama Alkitab? Tidak cocok, saudara. Ya, karena konsep kepemimpinan Tuhan Yesus itu, saudara, bukan konsep kepemimpinan tunggal.
Konsep kepemimpinan Tuhan itu adalah konsep kepemimpinan kolektif, saudara. Tetapi kalau kita melihat kepemimpinan gereja hari-hari ini, bahkan pelayanan, itu semuanya konsep kepemimpinan tunggal. Dari sekitar 325 lebih sinode yang ada di Indonesia, itu dapat dikatakan mungkin 99,9% itu semua konsep organisasinya dalam struktur organisasi itu kepemimpinan tunggal, bukan kolektif. Ya. Nah, kita di sini Menara Doa Segala Bangsa mendapat mandat daripada Tuhan untuk mengorbankan kegerakan apostolik profetik ini. Supaya umat Tuhan dan gereja Tuhan kembali kepada Alkitab. Kembali kepada kepemimpinan, kepada penggembalaan di dalam Alkitab yang diinisiasi oleh Tuhan Yesus sendiri. Maka kepemimpinan dalam gereja itu, ataupun dalam satu pelayanan Tuhan, entah itu persekutuan, yayasan, atau gereja, itu harus, saudara. Bukan himbauan, tapi harus kepemimpinan kolektif. Dan saya memberikan istilah dengan nama kolektif majemuk. Kolektif berarti lebih dari satu orang, ya. Seperti dikatakan di dalam Alkitab, entah itu 3, 5, atau lebih. Coba buka 1 Korintus 12 ayat 28. Tolong baca Pak Ben. Satu Korintus 12 ayat yang ke-28. Satu Korintus 12 ayat 28. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Cukup sampai di situ aja, Pak, ya. Jadi di situ katakan Allah yang tetapkan. Kalau dikatakan Allah yang tetapkan, berarti dalam satu gereja lokal atau pelayanan lokal itu tidak boleh hanya satu orang pemimpin atau satu orang gembala, ada satu jawatan, tapi di situ paling tidak ada 3 jawatan. Dikatakan apa? Rasul, nabi, dan apa? Pengajar. Nah, inilah yang saya katakan bahwa gereja Tuhan di Indonesia, bahkan di bangsa-bangsa, perlu reformasi. Harus direformasi. Ya. Karena ini kehendak Tuhan, saudara. Inilah firman. Dan saudara, kita harus benar-benar kembali kepada firman. Kita harus back to the Bible. Gereja Tuhan itu butuh reformasi. Ya, struktur organisasi di dalam sinode-sinode itu butuh reformasi. Reformasi apa? Reformasi kepemimpinannya. Tidak boleh lagi kepemimpinan dunia dengan kepemimpinan tunggal yang sifatnya seperti segitiga. Ya. Segitiga, kerucut. Tapi harus seperti menara Pisa, saudara. Kenapa, saudara, di dalam gereja-gereja itu saya dengar cerita-cerita, saya ketawa aja, saudara ya. Banyak sekali gesekan. Karena sistem kepemimpinannya seperti ini, saudara. Yang di bawah ini semua pada bersaing kepingin jadi nomor 1. Yang masalahnya mau jadi nomor 1 juga tidak bisa. Karena gembala biasanya akan mewariskan tahtanya kepada putra mahkota. Tapi mereka setidaknya bersaing jadi orang kedua, saudara, ya, atau orang ketiga, atau ring 1, ring 2, saudara. Ini sesungguhnya tidak boleh terjadi dalam gereja Tuhan ataupun pelayanan.
Gereja Tuhan, pelayanan itu milik siapa? Milik Tuhan. Amin. Amin. Saudara, ada banyak hamba-hamba Tuhan gembala. Maaf ya, saya kalau bicara agak menohok. Tapi inilah saya. Karena saya membawa visi reformasi, saudara. Ya, jadi reformator harus berani, saudara. Dan saya tahu saya melawan arus. Saudara, kalau saya bicara seperti ini mengganggu kenyamanan. Dari para penggembala yang dalam tanda petik menjadi raja-raja kecil di gerejanya. Apalagi gerejanya kalau sudah jemaat ribuan, puluhan ribu. Ya. Saudara, tapi kita harus kembali ke Alkitab. Karena hanya 5 jawatanlah yang ada dalam gereja yang bisa menyempurnakan gereja untuk menyambut Maranatha, Yesus datang kembali. Dan kita di Menara Doa Segala Bangsa serta Sekolah Doa Apostolik Profetik yang lahir dari rahim doa Menara Segala Bangsa, kita mempraktikkan ini. MDSB ini bukan punya Pak Hebat. Punya Tuhan, ya. Makanya di sini saudara, Tuhan sudah kirim hamba-hamba Tuhan dengan jawatan berbeda. Ya. Ada Bu Deborah Lenda, ada Bu Riri, ada Bu Emma, ada Bu Elis, dan Tuhan barusan kirim Ibu Ira. Ya. Ya, saya tidak pernah kenal mereka, saudara. Ya, saya juga tidak pernah lamar mereka untuk ayo bergabung pelayanan di Menara Doa Segala Bangsa jadi tim 5 jawatan. Tidak ada. Ya, karena ini bukan punya saya, punya Tuhan. Tuhan yang kirim. Ya, Tuhan yang bawa mereka satu persatu. Ya. Karena saya nggak mengenal mereka. Kalau ini milik saya pergi lamar kan, pergi cari. Tapi karena ini milik Tuhan, Tuhan yang bawa. Nah, saudara, ini tugas kita, saudara, anggota Menara Doa Segala Bangsa, sebagai tentara-tentara Kristus, jenderal-jenderal panglima Tuhan. Saudara, kita dikasih bintang, bukan buat gagah-gagahan, buat nakut-nakuti setan. Bukan, saudara. Tapi karena kita diberikan tugas, mandat oleh Tuhan menjadi reformator-reformator. Membawa reformasi kepada gereja Tuhan. Saudara, tadi malam pada waktu nubuat untuk saya, disampaikan oleh Pastor Dabas, dia katakan, Tuhan pakai saya seperti Musa. Ya. Saudara, ini adalah hamba Tuhan yang kedua berbicara tentang jubah Musa dalam diri saya. Ya, yang pertama kali tahun 2012, waktu ada konferensi doa sedunia yang hadir sekitar 160 negara. Pembukaannya kita bikin di Gelora Bung Karno. Kemudian juga acaranya, seminar dan segalanya itu di Sentul, saudara ya. Itu di akhir konferensi doa sedunia, saya dengan satu hamba Tuhan yang jadi tim, ya Pak Yonatan, sudah ada sebagian tahu. Saya katakan, ayo kita minta doa, kita cari hamba Tuhan yang paling tua umurnya. Kita ketemulah dengan hamba Tuhan dari, kalau nggak salah, dari United Kingdom, dari Inggris, umur 85 tahun. Dia doain saya dengan teman, dengan Pak Yonatan, dan dia nyampaikan nubuatan. Tuhan memakai engkau seperti Musa untuk membawa bangsa ini keluar dari perbudakan dosa kepada keselamatan dalam Tuhan. Nah, tadi malam keluar lagi tuh, ya, penyataan itu. Dan memang saudara, saya ini sejak remaja, sejak usia 16 tahun, sudah secara aktif berdoa buat keselamatan Indonesia. Dan yang saya sangat terkejut semalam, beliau katakan Tuhan akan memakai kita ini, ya, waktu dinyampaikan nubuat saya, seperti Tuhan memakai John Knox di Skotlandia. Lah saudara,
Pastor Simpson Dabas ini kan tidak kenal saya. Saudara, dari usia 16 tahun, kalau setiap hari saya berdoa syafaat buat Indonesia, saya selalu berdoa seperti doa John Knox. John Knox selalu berdoa gini, berikan aku Skotlandia Tuhan, atau aku mati. Dia selalu menangisi bangsanya di depan Tuhan supaya bangsanya diselamatkan. Dan Tuhan pakai John Knox untuk membawa revival besar atau Skotlandia. Ya, saya ini selalu berdoa itu, saudara. Saya selalu berdoa, Tuhan berikan aku Indonesia atau aku mati. Ya, saya selalu menangisi bangsa ini, Indonesia ini di hadapan Tuhan supaya diselamatkan. Nah, saudara dan saya yang ada di Menara Doa Segala Bangsa ini, saudara ini mau dipakai sebagai reformator-reformator untuk membawa lawatan Tuhan. Amen. The big fire revival. Yes. Api besar kerohani terjadi atas bangsa kita. Dan saya mau katakan saudara, istilah the big fire revival itu bukan istilah hasil ide saya, itu bukan. Tanggal 16 Juni 2005 itu roh saya dibawa Tuhan ke surga. Sementara perjalanan ke surga, Bapa di surga bicara bahwa the big fire revival itu akan turun atas Indonesia. Dan 70% rakyat bangsa Indonesia akan diselamatkan Tuhan. Ya. Waktu saya masih di Surabaya. Nah, jadi saudara dan saya ini dipercaya Tuhan, dan saya percaya saudara inilah orang-orang pilihan. Saya tidak pernah percaya yang namanya kebetulan. Saudara yang ada di Menara Doa Segala Bangsa itulah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi reformator-reformator bagi gereja Tuhan. Untuk membawa reformasi, saudara. Kegerakan reformasi terjadi atas gereja Tuhan. Dan yang utama yang perlu direformasi atas gereja, saudara, itu adalah kepemimpinannya. Supaya gereja tidak lagi menganut sistem ADRT, sinode, kepemimpinan tunggal atau gembala tunggal, tapi gembala kolektif. Kolektif majemuk 5 jawatan. Yang dipimpin oleh rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar. Kalau Tuhan Yesus menganut sistem kepemimpinan tunggal atau gembala tunggal, Tuhan Yesus cukup angkat 1 orang aja jadi rasul. Yaitu Petrus kah? Yohanes? Atau Andreas, atau Yakobus, kemudian kasih tugas, Petrus, kamu saya angkat, tetapkan jadi rasul, kamu bentuk pengurus ya. Seperti itu. Tapi Tuhan Yesus tidak memiliki konsep itu, saudara. Dia mengangkat langsung 12 orang rasul. Dia menganut sistem kepemimpinan kolektif. Saya tidak tahu, saudara, sampai seperti ini yang terjadi dengan gereja Tuhan. Dan kita tahu ini semua adalah penyimpangan-penyimpangan yang dibuat oleh iblis atas gereja Tuhan. Karena itu gereja Tuhan harus kembali. Ya, saya katakan harus kembali kepada Alkitab. Bahwa kepemimpinan gereja itu harus kolektif. Makanya dalam Korintus 12 tadi dikatakan apa? Ya, ayat 28, Tuhan tetapkan rasul, nabi, dan pengajar dalam gereja. Ini kolektif, lebih dari seorang. Dan kita harus betul-betul, saudara, mereformasi gereja. Mereformasi setiap pelayanan. Dan saudara, kenapa kita harus, saudara, mereformasi ini? Karena ini memang pengajaran firman. Ini teladan Tuhan Yesus dalam hal kepemimpinan. Bukan kepemimpinan tunggal, tapi kepemimpinan kolektif. Dan kolektif di sini adalah kolektif 5 jawatan. Mungkin saudara bertanya, yang benar apa Pak Ebon? Harus 3 kah atau 5? Atau bagaimana? Ya, setidaknya itu 3. Kenapa kok cuma 3? Tidak 5. Karena saudara, sama seperti dalam diri saya, saudara.
Ya, seperti konfirmasi lagi semalam dari Pastor Samson Dabas, saya rasul. Dan ini sudah banyak hamba Tuhan yang menyampaikan ya bahwa saya rasul Tuhan. Nah, di dalam diri saya ini ada kombinasi, saudara. Setiap kita itu ada kombinasi, ada perpaduan. Ada rasulnya, ada nabinya, ada penginjilnya, ada gembalanya, ada pengajar. Nah, saya bersyukur bahwa di dalam diri saya ini hampir sama prosentasinya. Baik rasul, pengajar, nabi, penginjil, gembala itu hampir sama prosentasi jumlahnya. Tetapi memang yang dominan itu rasul. Kadang-kadang kalau saya pelayanan karena saya sering bernubuat, orang mengatakan Pak Ebron ini nabi. Ya. Nah, karena memang nabi di saya kuat. Ya, sejak saya mengalami lawatan Tuhan tahun 2005 yang namanya kepenuhan Roh Kudus, kepenuhan Kristus, kepenuhan Allah, saya memang bergerak sangat kuat dalam roh nubuat. Tapi jawatan saya bukan nabi, jawatan saya itu rasul. Ya. Ada nabinya, ada pengajarnya, ada gembala, ada penginjilnya. Ya. Jadi 3. Nah, saudara, dalam hal konsep 5 jawatan ini, dulu saya ingat bagaimana Pak Ebron kalau kita punya gereja kecil, jemaat cuma 20, masa yang jadi gembalanya 5 orang? ya. Saya bilang kalau gereja itu masih kecil, tentu secara keuangan juga masih kurang. Ya Bapak ngembalakan sedikit ada masalah. Bapak nanti undang hamba-hamba Tuhan lain dengan jawatan yang lain untuk melayani di gereja. Kalau misalnya Bapak sendiri jawatannya gembala, undanglah rasul berkhotbah di gereja. Undanglah nabi khotbah di gereja. Undanglah jawatan penginjil, pengajar, mengajar di gereja. Ya. Sama seperti kita sudah menaruh doa segala bangsa. Awal kita mulai, saudara, di line, saudara ya. Sejak waktu pandemi, saya sudah tahu ke depan akan seperti apa. Saya langsung mulai di line, bikin online. Ya, kita tahu di sini ada banyak pengurus yang lama yang ikut sejak awal. Kemudian kita pindah di Zoom. Ya. Itu kita cuman 15-20 orang, saudara. Kita 15-20 orang. Dan jadi hamba Tuhan full time di MDSW ya saya sendiri. Ya, Pak Benyamin memang membantu, tapi dia kan bukan full time. Akhirnya sekarang sudah berapa orang hamba Tuhan? Sudah 6 orang. Ya. Udah 6 yang full di kita. Nah, seperti itu, saudara. Jadi Tuhan akan kirimkan. Nah, saudara, ini yang kita mesti pahami. Ya. Karena itu, saudara, kenapa, saudara? Kita akan lihat kenapa kok harus pelayanan 5 jawatan. Saudara, pelayanan 5 jawatan itu adalah pelayanan yang mulia dan indah. Kenapa pelayanan 5 jawatan itu indah dan mulia? Ya. Dan kita, saudara, harus mengakui akan jawatan-jawatan itu, saudara. Coba kita lihat dulu di dalam Matius ya. Matius pasal yang ke-10. Matius pasal 10 ayat 40 dan 41. Silakan. Ayat 40 sama 41, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Di situ dikatakan apa? Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan apa? Menerima upah nabi.
Saudara, jadi jangan heran saudara kalau di sini kita memang memanggil hamba-hamba Tuhan yang ada di kita ini sesuai jawatannya. Dan ini perlu dibiasakan. Dan kita tidak takut dicap sesat dan macam-macam karena ini firman. Ya. Ini saya ada pengalaman dengan Bu Emma saudara, saya saksikan saudara. Saya terus terang aja tidak kenal dengan Ibu Emma, nggak kenal. Beliau WA saya tiba-tiba dia bilang, Pastor bisa doain saya dong? Ya, bisa. Ya, siapapun yang mau ketemu saya, meminta doa saya mah gampang. Ya, tidak ada ring-ringan saudara, karena ring itu cuma ditinju ada. Kalau di kita ini tidak ada menganut ring 1, ring 2, ring 3 dan sebagainya. Kalau arena tinju iya kali ya. Nah, saya bilang bisa. Ya, singkatnya telepon. Begitu telepon, saya mau doa, saya kaget. Saudara, karena kalau saya berdoa, saya akan tahu yang saya doakan ini siapa. Hamba Tuhan atau bukan, saya tahu saudara. Saya katakan Bu Emma, loh ibu ini hamba Tuhan. Ibu ini kan nabinya Tuhan. Ibu doa sendiri aja lah, nggak usah saya doain. Kata, janganlah tolong doain bla bla. Ya saya doain saudara. Ya. Jadi nabi ya nabi, kita harus akui nabi. Rasul ya rasul gitu. Ya. Penginjil ya penginjil, gembala ya gembala, guru ya guru gitu. Karena ada upah saudara. Nah saya enggak mau saudara kehilangan upah. Saya enggak peduli kata orang kalau saya ngomong misalnya Nabia Emma Lydia, Nabia Johanna Riri. Sama Ibu Riri juga sama seperti itu saudara ya. Waktu beliau datang ke rumah saya sama suaminya Pak John, ya seperti itu. Waktu saya doa, Tuhan bicara seperti itu. Kamu jangan ngomong penginjil, kamu ini nabinya Tuhan. Dan puji Tuhan waktu hamba Tuhan siapa yang layani, Tuhan kasih konfirmasi. Ya Pak Daniel Raj ya, Apostel Daniel Raj. Dia katakan, kamu ini nabinya Tuhan. Nah seperti itu saudara. Ya. Jadi di MDSB ini rasul kita akan panggil rasul, nabi ya nabi, penginjil ya penginjil, gembala ya gembala, guru ya guru. Saudara kalau di Afrika, Amerika ini mereka sudah mulai terbiasa dengan memanggil jawatan. Nah kita tahu saudara imam itu memang secara hukum, secara dunia itu disebut pendeta. Ya, itu legalitas negara saudara, disebut pendeta. Tidak ada negara sebut rasul, nabi itu nggak ada. Ya. Tetapi kita secara intern sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, kita harus memanggil hamba Tuhan itu dengan jawatannya. Karena ada berkat khusus di dalamnya. Dikatakan kalau kita mengakui nabi sebagai nabi, kita dapat upah nabi. Kita mengakui rasul sebagai rasul, kita dapat usaha rasul. Ya. Dan seterusnya. Nah, kenapa saudara pelayanan 5 jawatan itu adalah pelayanan yang mulia dan indah? Saudara, yang pertama, keindahan dan mulianya pelayanan 5 jawatan adalah adanya unity. Ya. Unity di antara hamba-hamba Tuhan 5 jawatan itu. Itu keindahannya yang pertama, yang kita bisa lihat di situ. Sangat indah saudara. Pak Hebron, Bu Deborah, Bu Emma, Bu Riri, Bu Elis, Bu Ira, kalau kita unity. Kalau kita sehati, sepikir, seroh, sejiwa. Apalagi saudara, nubuat dari hamba-hamba Tuhan, baik rasul, nabi yang melayani di kita selama 10 hari ini. Kita sedang mengerjakan satu kegerakan Tuhan yang besar di bangsa ini. Ada misi besar, ada agenda kerajaan besar yang kita sedang kerjakan. Ya. Nah 5 jawatan ini kalau bersatu, unity, itu sangat indah saudara. Ya, sangat indah. Saudara lihat aja pelangi. Pelangi kalau misalnya satu warna aja, cuman warna merah, indah nggak? Biasa. Tapi karena pelangi itu warna-warni tapi unity, sehingga pelangi itu kelihatan apa? Indah.
pelayanan 5 jawatan akan kelihatan indahnya pada waktu kita unity. Ya. Nah itu saudara. Karena masing-masing hamba Tuhan ini punya keunikannya sendiri-sendiri saudara ya. Bu Riri ada keunikannya, Bu Emal apalagi ada keunikannya. Gayanya aja kalau Bu Emma WA ke saya kadang-kadang ketawa juga bahasanya. Bahasa kayak bahasa anak muda kalau WA. Dan semangatnya luar biasa. Nah, ya Bu Deborah, Bu Elis, ya Bu Ira, semua ada keunikannya. Nah ini kalau unity kan indah sekali saudara. Saya yakin Tuhan aja senang kalau lihat. Ya, kalau jemaat Tuhan senang, apalagi Tuhan. Ya. Seperti itu. Kedua saudara, kenapa pelayanan 5 jawatan itu akan dikatakan mulia dan indah? Karena saudara, setiap talenta dan karunia-karunia jawatan yang berbeda ini menyatu. Menyatu saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Dan ini sangat indah banget saudara, indah sekali. Ya, saya selalu mendorong semua, termasuk saudara-saudara yang belum menjadi seorang full time, untuk terus maju berkembang di paketan luar biasa. Kalau ada yang selalu mau cari saya, Pak Ebron tolong doain dong, saya sakit, itu loh minta doa si Priscilla tuh, Pak Natana, mereka di paketan libur luar biasa. Ya, mereka doa orang sakit langsung instan sembuh. Ya, saya selalu mendorong saudara supaya saudara maju berkembang, karena inilah 5 jawatan. Apalagi saudara nubuatan Tuhan ke saya ini jadi bapak rohani. Dan memang sejak usia 6 tahun karena orang tua saya cerai, ya. Bapak saya siapa saudara? Bapak saya itu Tuhan. Bapak di surga itu bapak saya. Ya. Saya tidak merasakan dipelihara oleh orang tua. Saya cuma merasakan ngalami dipelihara oleh seorang bapak, itulah bapak di surga dalam Tuhan Yesus. Makanya saudara, saya ini bukan pemimpin dadakan saudara. Ya. Puluhan tahun saya ini masuk kurungan. Baru sekarang mulai keluar. Saya selama 36 tahun banyak pelayanan belakang layar. Sebagai seorang pendeta. Saudara, ini keindahan ya. Bayangkan saudara, satu pelayanan 5 jawatan. Talentanya beda-beda, jawatan serta karunia beda. Kemudian bersatu. Ini sangat dahsyat, ini sangat indah. Ya. Sama aja kalau kita dengar konser atau nonton konser musik saudara. Kalau konser musik itu cuma satu alat musik, katakan misalnya piano. Indah, indah sih. Tapi kalau ada berbagai macam alat musik, konser bersama jauh-jauh lebih indah daripada konser musik satu piano aja. Di sana ada keyboard, ada gitar, ada biola, ada trompet, dan macam-macam. Itu sangat indah sekali. Nah itulah keindahan pelayanan 5 jawatan. Ya, begitu mulia dan indah. Ketiga saudara, pelayanan 5 jawatan itu saudara menjadi indah. Kenapa? Menjadi sangat indah karena akan bisa mencapai tujuan yang Tuhan tetapkan. Kita kembali saudara dalam kitab Efesus ya. Ya, pelayanan 5 jawatan sangat mulia dan indah karena akan mencapai tujuan dan target yang Tuhan tetapkan. Efesus 4 di situ di dalam ayat 12 sampai 16, silakan Pak Ben mau baca atau siapa? Ya, ayat 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah,
kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ya, amin. Inilah saudara, mengapa pelayanan 5 jawatan itu begitu mulia dan indah. Karena akan bisa mengerjakan apa yang menjadi rencana Tuhan yang indah dan mulia ini. Yaitu untuk bisa apa? Memperlengkapi saudara umat Tuhan ini sesuai dengan apa yang menjadi tujuan Tuhan, dan boleh mempersiapkan mereka untuk menyambut Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Untuk bisa apa? Membawa mereka itu, kerohaniannya itu bertumbuh bukan cuma sampai dewasa, tapi sampai mengalami yang namanya kepenuhan Kristus. Karena itu saudara, materi-materi komsel yang ada di dalam kelompok komsel tumbuh bersama Kristus itu kristosentris pusatnya. Dan materi-materi itu nanti akan disusun bukan hanya oleh saya, tetapi hamba Tuhan dalam 5 jawatan ini sudah. Dan juga oleh gembala-gembala komsel. Saya katakan kepada gembala komsel dan juga kepada tim 5 jawatan, ya, kalau kalian dapat sesuatu yang khusus dari Tuhan untuk jadi program ataupun materi komsel, silakan. Seperti itu saudara. Karena ini tujuan Tuhan. Kalau hanya satu jawatan, misalnya jawatan gembala aja, ini nggak bisa, gereja Tuhan nggak bisa sempurna. Ini masalahnya. Tuhan kirim 5. Dan 5 itu, angka 5 itu dalam Alkitab itu punya arti. Itu anugerah. Simbol anugerah. Makanya Tuhan sebelum menciptakan manusia hari ke-6, hari yang ke-5, segala kebutuhan manusia Tuhan sediakan dulu. Kebutuhan makan minumnya Tuhan sediakan dulu. Baru manusia diciptakan hari ke-6. Hari ke-5, angka 5 ini simbol anugerah Tuhan. 5 jawatan Tuhan ini anugerah Tuhan kepada umat Tuhan, kepada gereja Tuhan. Dan 5 jawatan ini adalah hamba Tuhan yang melayani sepenuh waktu di ladang Tuhan. Ya. Saudara, kalau ada yang konsep mengatakan, oh sekarang yang ada hanya full heart, tidak ada full time, itu sesat saudara. Itu salah. Hati-hati saudara, ya. Kita lihat firman saudara, ya. Ini orang yang baca Alkitab kagak lengkap. Prinsip hermeneutik saudara, pada waktu kita menafsirkan firman, satu ayat tidak boleh bertentangan dengan ayat lain dalam firman. Kalau mengatakan, oh zaman sekarang ini yang ada adalah full heart bukan full time, saya katakan full heart salah, tidak salah. Ya, kita jadi hamba Tuhan full time tapi tidak full heart, nggak ada gunanya saudara, jadi sampah. Ya. Tetapi full time itu, itulah jawatan 5 jawatan ini dipanggil memang untuk melayani sepenuh waktu. So lihat saudara di dalam Matius pasal 4 saudara, ya. Tolong Pak Ben baca ayat 18 sampai dengan ayat 22. Matius 4 ayat 18 sampai 22, dengan demikian firman Tuhan. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula 2 orang bersaudara, yaitu Yakobus anak-anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya.
bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikut dia. Ini panggilan full heart atau full time, saudara? Ayo saudara jawab nih. Mereka kerja nelayan, Tuhan bilang tinggalin ikut aku jadi penjala manusia. Ini panggilan apa, saudara? Full time. Full time dan full heart juga. Karena saya lihat, saudara, ada banyak orang-orang yang hamba-hamba Tuhan dadakan, khususnya dari golongan profesional. Mereka mengajarkan sesuatu ajaran yang salah. Oh, sekarang ini yang ada full heart, tidak ada full time. Itu salah. Ya. Panggilan keimaman Lewi itu berlaku sampai dunia kiamat dalam perjanjian lama. Saya ini dulu bisnis, saudara. Kalau yang ada full heart, tidak ada full time, saya sampai hari ini masih bisnis. Tuhan Yesus datang 2 kali menampakkan diri kepada saya. Tanggal 9 Maret 1996, kemudian kedua kali 11 Maret 1996, dan Tuhan saya sepenuh waktu di ladang Tuhan. Tinggalkan bisnis. Ya. Jadi sampai dunia kiamat, panggilan full time tetap. Walaupun kita mengakui ada orang-orang yang melayani Tuhan, mereka full heart, tetapi mereka tidak full time. Mereka masih bekerja dalam dunia sekuler sebagai profesional ataupun sebagai pengusaha. Jadi hati-hati dengan saudara-saudara dari kaum pengusaha atau profesional yang mengajarkan ajaran yang nggak benar. Baca Alkitab yang lengkap, tafsirkan firman, tidak boleh bertentangan. Ya. Karena setan itu pintar sekali, saudara. Ya. Membangkitkan satu ajaran-ajaran seolah pendeta itu harus kerja juga, harus bisnis juga. Itu yang terjadi dengan orang Lewi. Waktu mereka tidak terima lagi persembahan-persepuluhan dari umat Tuhan, ya mereka pergi berladang. Dan kemudian Tuhan membangkitkan raja-raja yang takut Tuhan, termasuk Daud apa semua, Raja Asa apa semua, untuk mereformasi gereja. Supaya orang Lewi ini full melayani sepenuh waktu. Bukan cuma full heart, tapi full time. Dan panggilan keimaman untuk panggilan Lewi untuk melayani ladang Tuhan, ada orang-orang yang dipanggil sepenuh waktu. Seperti hamba Tuhan yang ada di Menara Doa Segala Bangsa. Mungkin mereka punya bisnis, tapi mereka tidak secara khusus lagi menangani bisnis, sudah ada yang menangani. Nah, ini yang kita harus mengerti, saudara ya. Ya. Ini agak berbelok sedikit, tapi ini saya perlu sampaikan supaya saudara paham. Jangan saudara terjun full time kalau tidak ada panggilan. Bahaya, saudara. Yang mau jamin hidup saudara siapa? Saya mau tanya. Saya waktu mau jadi full time itu, saudara, tidak ada STH-nya. Tidak ada STH. Baru kemudian saya ikut pendidikan. Itulah Tuhan. Tetapi pada waktu dipanggil saya jadi full time, saya nggak gampang, saudara, mau full time. Kenapa? Saya punya istri, punya anak. Saya sudah menikah setahun. Sehingga kalau ada hamba Tuhan nubuat untuk saya full time, saya dalam hati bilang, ini nubuat daripada Tuhan atau lu buat-buat nih? Ya, kenapa? Karena masalahnya kalau full time, itu siapa yang jamin? Kalau tidak jelas panggilan full time, wah ngeri, saudara. Gak ada yang jamin. Tapi makanya Tuhan Yesus juga tahu. Saya waktu itu, Tuhan, saya tidak menolak melayani engkau sepenuh waktu. Karena saya sudah dipanggil jadi hamba Tuhan itu sejak SMP kelas 2. Sejak SMP kelas 2 saya sudah mulai berkhotbah. Jadi saya tahu panggilan saya kemana. Makanya saya begitu tamat SMA itu tidak kuliah insinyur kah, dokter, enggak. Karena saya tahu saya akan jadi hamba Tuhan. Ya. Tapi saya berdoa ke Tuhan, Tuhan tahu hati saya mau. Engkau suruh full time kapan saja.
Tapi saya mau Tuhan jangan lewat nubuat. Jangan lewat mimpi. Pakai cara yang saya nggak bisa bantah lagi sehingga saya menyerahkan diri sepenuh waktu melayani Tuhan. Nah itulah jawabannya Tuhan Yesus yang datang sendiri. Menampakkan diri suruh saya full. 9 Maret, kedua kali 11 Maret. Dan saya berani langsung meninggalkan semua bisnis. Melangkah full di ladang Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus datang, saya tenang. Saya tahu apa? Dia nanti jamin. Ya. Dia nanti pelihara saya. Segala kebutuhan keuangan saya dan keluarga, dia akan sediakan cukupkan. Dan itu betul. Ya. Tuhan tidak pernah tidak tepati janji. Saya seumur hidup jadi hamba Tuhan full time. Dari 11 Maret 96 sampai hari ini saya nggak pernah utang orang, saudara. Ya. Kalau mengalami katakanlah kesulitan keuangan, itu memang beberapa kali jelas ada. Sebagai satu proses perjalanan iman, proses pembentukan Tuhan untuk iman saya. Ya, kenapa saya ngerti lah. Kenapa kita sekarang ada lumbung Yusuf dan mau berbagi hamba Tuhan? Karena saya pernah merasakan lah kondisi-kondisi di mana kita sulit, gak ada duit. Ya, saya ingat pengalaman satu saat, saudara ya. Ini sudah full time loh, saudara ya, sudah full time. Saudara pikir hidup jadi hamba Tuhan full time itu gampang, sport jantung. Walaupun Tuhan sudah datangin saya, ya, karena saya hidup dengan istri anak itu hari lepas hari. Hari ini Tuhan kasih uang 50.000 buat besok. Ya. Pernah kehabisan duit? Pernah, saudara. Ya, pernah satu kali kehabisan uang, saudara. Istri saya bilang, beras semua sudah habis, sudah nggak ada sama sekali. Ya, bahkan gas LPG udah habis. Saudara, kalau saya gas LPG habis mah gampang, saya tinggal berdoa, tumpang tangan. Tuhan, Engkau tahu saya nggak punya duit buat beli gas. Tolong di mute, saudara ya. Engkau tahu saya tidak punya uang buat beli gas, Tuhan. Berkati gas LPG ini supaya nggak habis-habis. Dan benar, saudara, nggak habis-habis, saudara. Biasanya sebulan tuh yang 12 kilo saya mesti beli sekali. Karena istri saya tiap hari masak. Istri saya ini ibu rumah tangga yang jempolan, saudara. Kerjanya masak melulu dia. Ya. Karena saya memang jarang beli di luar karena memang istri kan masaknya kan enak. Ya. Walaupun masakan rumah tapi levelnya level restoran. Ya. Nah, saudara, itu gas LPG saudara sampai berapa bulan? 3 bulan. Ada berapa kali saya ngalah? Nggak habis-habis. 3 bulan baru habis. Ya. Pernah satu sekali kita kehabisan uang, LPG juga habis, ya. Saudara, saya kalau nggak ada duit ini, saudara harus belajar ya. Sebenarnya hidup dengan iman itu bukan buat kita aja hamba Tuhan full time. Semua kita harus hidup dengan iman. Saudara, kalau nggak ada duit atau duit tinggal dikit, memang sport jantung manusiawi, wajar. Wajar, khawatir, wajar. Tapi ya, saudara harus punya self control. Yang saudara lakukan apa? Jangan pikirannya jalan-jalan kemana-mana. Mau pinjam uang, minta uang, itu memalukan. Saudara kalau nggak ada duit, saudara duduk di kaki Tuhan. Saya kalau nggak ada duit, saudara, saya nggak akan nemui jemaat. Saya nggak akan pakai iman bisik-bisik, saudara. Yang saya buat, saya duduk di kaki Tuhan. Ajak istri anak lebih banyak duduk kaki Tuhan, nyembah Tuhan, berdoa, baca firman. Itu yang terjadi. Ya, begitu istri saya bilang habis semua sudah, ya saya bilang cari Tuhan. Ya. Istri saya mengatakan, kamu mintalah uang ke saudara. Waduh, saya sorry aja. Lebih baik saya tidak jadi hamba Tuhan kalau suruh minta. Walaupun saudara saya ngomong, anytime kamu butuh duit, ngomong aja kita pasti kasih. Saya yakin mereka pasti kasih. Tapi itu bukan saya. Ya. Apa yang saya buat? Saya, ayo kita cari Tuhan. Duduk di kaki Tuhan, nyembah Tuhan, baca firman. Ya, 3 jam kemudian ada yang telepon. Ya, tanya,
Sudah makan belum? Nah itu sudah jam berapa ya? Sudah jam 2 ya. Saya bilang belum, loh kok belum makan, kenapa? Ya nggak ada duitnya. Hah? Lalu karena ditanya kan kita mesti jujur kan. Masa bilang sudah makan? Ya sudah makan ya memang belum makan. Ya, loh kenapa belum makan? Sudah nggak ada duitnya. Hah? Hanya dikirim 2 juta. Ya seperti itu. Jadi seperti itu saudara ya. Hidup dengan iman itu seperti itu. Jangan otak kita yang jalan. Pergi minta uang ke si A, si B. Cari utang dengan segala macam trik macam-macam. Jangan. Duduk cari Tuhan. Tuhan lagi latih hidup kita, iman kita bersandar, berharap, gantung sama Tuhan aja. Nah itu. Ya. Sekarang kemudian kita akan belajar saudara ya. Pelayanan lemah jawatan ini bukan saja mulia dan indah. Tetapi pelayanan 5 jawatan ini sangat dahsyat kalau diterapkan. Saudara kalau ditanya, di Indonesia Mbak Boton ngakui tidak pernah 5 jawatan. Wah semua nggak percaya. Cuma ada yang mengakui bahwa Rasul Nabi sekarang sudah nggak ada. Itu biasanya golongan Protestan. Nah, ada juga yang sampai sekarang ini ada banyak yang percaya. Khususnya golongan-golongan karismatik Pentakosta percaya. Tetapi dalam penerapannya tidak konsekuen. Cuman mau terima jawatannya, tetapi mempraktekannya itu tidak mau. Kenapa? Kalau percaya 5 jawatan, itu harus praktekan. Dalam hal apa kelihatan dia mempraktekan 5 jawatan? Itu dalam hal kepemimpinan di dalam gereja lokalnya. Dan saya mau katakan saudara, kegerakan apostolik yang sejati itu dilihat daripada kepemimpinannya. Struktur organisasi kepemimpinannya. Apakah kepemimpinan tunggal atau kolektif? Rasul, Nabi, penginjil, gembala, pengajar itu. Dia boleh berkoar-koar kita ini apostolik profetik. Tapi kalau pemimpinnya tunggal, sorry. Itu apostolik profetik palsu. Ya, itu memanipulasi apostolik profetik. Karena apostolik profetik sejati itu kepemimpinan dalam gereja itu gembalanya kolektif. Ada rasulnya, ada nabinya, ada penginjil, ada gembala pengajar, dan mereka semua itu gembala. Jadi kalau saudara tanya terus di MDSB gembalanya siapa? Gembalanya bukan saya aja saudara. Saya memang gembala, Bu Deborah Leda gembala, Bu Riri gembala, Bu Elis gembala, Bu Ema gembala. Inilah 5 jawatan sejati. Gembalanya kolektif, para pemimpinnya kolektif. Hanya yang jadi elder yang dituakan saya. Ini konsep kerasulan dari Tuhan Yesus dalam kepemimpinan. Di mana saudara Tuhan Yesus punya 12 rasul, ada 3 pemimpin utama, Petrus, Yakobus, Yohanes. Dari antara Petrus, Yakobus, Yohanes ada 1 pemimpin utama, siapa dia? Yakobus. Makanya saudara pada waktu sidang di Yerusalem, final decision maker di tangan Yakobus, saudara tiri Tuhan Yesus. Mereka mengakui kesenioran kepakaran teologi daripada Yakobus, karena Yakobus itu saudara tiri, adik tiri dari Tuhan Yesus, yang tahu Yesus itu seperti apa sejak kanak-kanak. Nah, itu saudara. Nah, ini yang kita harus ngerti ya. Nah, saudara, mengapa saudara saya katakan seperti ini? Supaya saudara tahu kegerakan apostolik profeti yang sejati kuncinya di kepemimpinannya. Tunggal atau kolektif. Ada yang punya pemahaman seperti ini saudara. Oh misalnya Pak Hebron di MDSB, Rasul. Kemudian ada pelayanan katakan apa. Ya, katakan namanya Kingdom. Oh di situ dia punya pemimpin nabi. Kemudian ada pelayanan lagi apa, misalnya pelayanan katakanlah pelayanan Galilea. Di situ yang pimpin penginjil. Nah kita ini berjejaring. Nah jadi 5 jawatan. Itu keliru, salah. Yang benar di dalam jemaat lokal atau pelayanan lokal ini memang 5 jawatan ini ada.
Dasar firman-Nya di mana? Mari kita lihat Kisah Rasul 13. Gereja di Antioquia itu adalah gereja cabang utama daripada gereja di Yerusalem. Kisah Rasul 13. Ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Silakan baca. Ya, Kisah 13 ayat 1 sampai 3. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar. Dikatakan apa? Ada beberapa nabi dan pengajar. Jelas, terus? Yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Amin. Ya, ini gereja lokal, saudara ya. Di Antioquia itu tidak hanya satu gembala, tapi ada beberapa gembala 5 jawatan. Di situ dikatakan ada apa? Nabi dan pengajar. Ya, lebih dari 1 orang, saudara. Dan ada rasul juga. Siapa rasul? Yaitu Rasul Paulus sama Rasul Barnabas. Ini lokal, saudara. Penerapan 5 jawatan kepemimpinan kolektif itu lokal, bukan networking, bukan lokal. Ya, ada satu hamba Tuhan yang bicara sama saya sharing ini, dia kaget. Ya, karena dia pikir network. Saya bilang bukan, lokal. Nah, saya mau katakan, saudara, pada waktu saya mengalami lawatan Tuhan Yesus tahun 2005, mulai 14 Juli 2005, di mana saya mengalami yang namanya kepenuhan Roh Kudus, kepenuhan Kristus, kepenuhan Allah. Ya, secara aku saya mau bicara kepenuhan Kristus, itu kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup saya itu sangat kuat. Ya, Tuhan Yesus datang, dia memenuhi saya, menyampaikan pesan. Itu beda dengan kepenuhan Roh Kudus. Nah, saudara, saya mau tekankan, saya waktu itu jadi messenger of God, suka membawa pesan Tuhan kepada hamba-hamba Tuhan dari berbagai gereja. Nah, pesannya apa? Pesannya ini suruh rubah gerejanya jadi gereja apostolik profetik. Kepemimpinannya disuruh rubah, struktur organisasinya disuruh rubah, jangan lagi gembala tunggal tapi gembala kolektif 5 jawatan ini. Nah, saya memang mengenal kegerakan apostolik profetik ini, saya belajar dari Dr. Peter Wagner. Ya, 96 2000 saya belajar ini. Dan sekaligus memang saya bertanya tentang jawatan saya. 7 tahun kemudian dari 96 sampai 2003 baru Tuhan kirim nabinya memberikan konfirmasi jawatan saya rasul dan sebagainya. Nah, walaupun saudara Peter Wagner ini tidak menjelaskan tentang penerapan 5 jawatan, karena saya diajar oleh Tuhan Yesus langsung bahwa memang seperti ini. Dalam gereja lokal itu tidak boleh ada 1 orang gembalanya, tapi harus kolektif, paling tidak 3. Seperti dalam 1 Korintus 12 ayat 28 tadi. Allah menetapkan dalam jemaat itu ada rasul, ada nabi, ada pengajar. 3, 5, atau lebih. Tentu sesuai perkembangan pelayanan. Karena itu nanti di Menara Doa Segala Bangsa, di Sekolah Doa Apostolik Profetik, dan nanti yang kita akan bentuk ke depan, dia akan lahir. Itu saudara nanti akan, di kita ini akan ada banyak rasul, ada banyak nabi, banyak penginjil, banyak gembala, banyak pengajar. Nah, pelayanan apostolik profetik ataupun penggembalaan kepemimpinan apostolik profetik ini sangat dahsyat dan luar biasa. Yang pertama apa, saudara? Karena kalau ini kita terapkan secara tulus, murni, dan konsekuen, maka pelayanan ini akan menjadi pelayanan yang benar-benar milik Tuhan. Nah, ini saudara. Milik siapa? Milik Tuhan. Karena yang jadi pemimpin bukan cuma 1 orang Pak Hebron, tapi ada Ibu Emma, Ibu Riri, Ibu Deborah. Ya. Jadi ini benar-benar jadi pelayanan milik Tuhan. Kalau cuma 1 gembala, pelayanan milik siapa? Ya milik dialah. Makanya saudara, saya mau melihat 1 gereja atau 1 pelayanan. Maaf ya, kalau saya harus bicara agak keras.
milik Tuhan atau milik gembala dan keluarganya. Itu saya lihat dalam kepemimpinan. Dan saya bisa merasakan secara spiritual, gereja ini memang milik gembalanya, bukan milik Tuhan. Ngomongnya aja milik Tuhan. Sesungguhnya itu milik gembala. Karena apalagi sudah siapkan putra mahkota pengganti. Ya. Jadi benar-benar kalau kita menerapkan 5 jawatan ini secara tulus murni konsekuen, ini akan jadi pelayanan benar-benar milik Tuhan. MDSB ini, SDAP ini milik Tuhan. Karena milik Tuhan, Tuhan akan hadir secara nyata memimpin pelayanan ini. Dan itu terbukti sudah hamba Tuhan yang gabung dengan kita, ya mereka disuruh Tuhan, dibawa oleh Tuhan sendiri. Ya. Karena itu saudara sebagai milik Tuhan, satu saat Pak Hebron bisa diganti nggak? Oh bisa sekali saudara. Bisa sekali. Satu saat Tuhan bilang, saya tidak jadi elder yang dituakan, suruh ganti misalnya siapa di antara yang ada. Oh bisa. Cuma memang yang jadi elder harus jawatan rasul. Itu masalahnya di sana. Harus jawatan rasul. Nah, bisa. Karena ini milik Tuhan. Dan di pelayanan kita ini tidak ada yang namanya putra mahkota. Tidak ada saudara. Musa yang gantikan siapa? Yosua. Bukan anaknya Musa, si Gerson. Bukan. Yosua. Nah ini dahsyatnya saudara, pelayanan 5 jawatan akan diterapkan. Benar-benar pelayanan itu jadi milik Tuhan Yesus. Dan Tuhan hadir secara nyata di pelayanan itu. Seperti mana doa segala bangsa. Kedua saudara, kalau ini diterapkan secara sungguh-sungguh, pelayanan 5 jawatan itu dahsyatnya di mana? Kehadiran Tuhan itu akan lengkap, penuh, sempurna. Karena ingat saudara, Tuhan Yesus itu punya 5 jawatan agung. Yesus Alkitab katakan sebagai rasul, dia juga nabi, dia juga penginjil, dia gembala yang baik, dia guru agung. Nah kalau kita cuma menerapkan jawatan gembala, ini kehadiran Tuhan tidak sempurna. Pemerintahan Tuhan atas suatu gereja atau pelayanan tidak bisa sempurna. Tapi kalau kita terapkan 5 jawatan ini, kita mengakui jawatan rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar, 5 jawatan ini ada secara sempurna dalam diri Tuhan Yesus, maka kehadiran Tuhan dan berkat serta kasih karunia Tuhan dari 5 jawatan ini akan diterima jadi berkat yang luar biasa kepada umat Tuhan dan gereja Tuhan. Amin. Karena saudara, rasul itu membawa urapan berkat kasih karunia yang beda. Demikian juga nabi bawa urapan kasih karunia berkat yang beda dengan yang dimiliki rasul. Demikian juga dengan penginjil, gembala, dan pengajar. Ini kehadiran Tuhan ini akan penuh sempurna. Di kita ini udah lengkap saudara. Pemerintahannya Tuhan. Ada rasul, ada nabi, ada penginjil, gembala, pengajar. Ada jenderal-jenderal Tuhan, panglima-panglima Tuhan. Ada menteri keuangannya. Ya, saudara. Ya. Kemudian yang ketiga, saudara. Pelayanan 5 jawaban kalau diterapkan itu dahsyat. Kenapa? Ya. Kuasa Tuhan akan bisa dimanifestasikan secara penuh dengan karunia-karunia. Saudara akan lihat ke depan, ini hari-hari ke depan. Ini kuasa Tuhan, ini akan dimanifestasikan 10 kali ganda. Dengan dahsyat, dengan lebih luar biasa, dengan karunia-Nya di mana doa segala bangsa. Saudara akan lihat orang-orang yang sakit sembuh instan. Saudara akan lihat orang-orang yang mengalami kesulitan ekonomi keuangan, mereka mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Ya. Karena tanda-tanda heran dan ajaib itu akan menyertai pelayanan kerasulan kenabian dan juga pelayanan penginjilan, gembala, pengajar. Ini akan menyertai.
Ya. Kuasa Tuhan itu benar-benar akan bekerja secara nyata, saudara. Sehingga saudara betul-betul akan diberkati oleh Tuhan di dalam segala kelimpahan. Bukan saja rohani, tapi jiwa, bahkan juga jasmani. Itu akan diberkati secara sempurna. Karena itu saudara, yang keempat, pelayanan 5 jawatan ini akan dahsyat kalau dipraktikkan secara tulus murni sesuai firman. Ya. Bukan saja saudara kuasa Tuhan akan nyata, tapi pemerintahan Tuhan itu akan nyata di dalam pelayanan ini. Bukan saya yang memerintah, bukan Bu Riri yang memerintah, bukan Bu Emma, bukan Bu Elis atau Bu Deborah atau Bu Ira, tapi Tuhan yang memerintah. Karena Tuhan memerintah melalui para pejabatnya. Itu pemerintahan Tuhan. Karena itu saudara bisa melihat di sini. Ya. Hamba-hamba Tuhan kalau mereka kumpul lengkap di sini semua ya ada tugas masing-masing. Ini pemerintahan Tuhan, saudara. Kingdom of Christ. Menara doa segala bangsa, sekolah doa apostol adalah bagian daripada Kingdom of Christ. Dan kita mau jadi proyek contoh. Ya, makanya saudara nubuat daripada Apostol Donia Raj, kegerakan apostolik profeti yang kita kerjakan ini, kita bukan hanya sekedar jadi kayak burung Raja Wali, tapi kita jadi induk daripada burung Raja Wali. Kita akan terbang dengan kegerakan ini, orang lain akan mengikuti. Karena memang dibutuhkan yang namanya keberanian. Banyak orang sudah keder duluan, takut diomong sesat. Saya nggak peduli, saudara. Saya ini hidup 36 tahun di ladang Tuhan, itu sudah lawan arus. Ya, awan arus. Ya. Karena saya membawa spirit of reformation. Ya, roh reformasi. Membawa reformasi. Ya. Jiwa spiritnya Stephen Tong, seorang reformator, ya, itu ada di saya. So. Dulu saya ingat pada waktu saya berkhotbah, ada hamba Tuhan ngomong, waduh saya kaget ya. Ternyata spiritnya Pak Tong ada di kamu. Ya, karena saya lama sama beliau. Walaupun mungkin dalam pandangan teologi saya ini jadi berbeda. Ya, tapi roh reformasi untuk back to the Bible secara tulus murni itu ada di saya. Itu reformasi gereja kepada penggembalaan ataupun kepimpinan 5 jawatan. Karena itu saudara, lewat kesempatan ini di hari kemerdekaan Republik Indonesia, saya mengajak saudara untuk menjadi agen-agen reformasi bagi gereja. Sehingga gereja betul-betul kembali kepada firman dalam hal apa? Kepemimpinan. Karena penggembalaan yang benar secara Alkitab adalah penggembalaan kolektif, kepemimpinan kolektif, 5 jawatan. Bukan gembala tunggal atau kepemimpinan tunggal. Ya, saya tahu pesan saya ini membuat mungkin banyak para gembala pendeta nggak nyaman. Karena otomatis dia harus berbagi kursi kekuasaan dengan 4 jawatan yang lain. Tetapi yang saya sampaikan ini adalah kebenaran firman. Apa gunanya kita memiliki seluruh dunia, tapi jiwa kita binasa? Ya, itu yang kita cari. Bukan kedudukan, bukan ketenaran, bukan kekayaan, kemuliaan dunia. Tapi perkenanan Tuhan. Kemuliaan dari Tuhan. Ya. Saya tahu ada pendeta-pendeta seusia saya yang sedang dipakai Tuhan luar biasa, sangat nyaman dengan posisi dia yang one man show. Tetapi saya mengatakan kepada Bapak Tuhan seperti ini waktunya engkau sadar, engkau bertobat.
Ya, kembali kepada firman, reformasi, rombak struktur gereja. Bukan lagi gembala tunggal. Bukan engkau lagi yang dikultuskan. Tapi hanya Tuhan Yesus saja. Ini waktunya one man show, stop. Super tim 5 jawatan yang tampil. Yaitu para pemimpin tanpa wajah. Karena wajah yang kita mau tampilkan hanya Tuhan Yesus saja. Yang dikultuskan, ditinggikan, dimuliakan. Selama 36 tahun, saudara, saya di dalam pelayanan, saya melihat banyak hamba-hamba Tuhan dipakai Tuhan luar biasa. Di masa tua mereka berguguran. Penyimpangan dalam keuangan sehingga harus dipenjara dan sebagainya. Kenapa? Sumbernya. Sumbernya karena gembala tunggal. Beliau menjadi raja kecil di gerejanya yang sudah begitu besar. Jemaat puluhan ribu bahkan ratusan ribu. Ya. Dan akarnya di dalam kepemimpinan yang membutuhkan reformasi. Karena saudara, kalau gereja itu atau pelayanan itu seperti menadua segala bangsa, dipimpin oleh para pemimpin atau gembala kolektif, maka otomatis keuangan dan aset kekayaannya tidak lagi dikuasai oleh satu orang gembala dan keluarganya. Tapi benar-benar dikuasai, dikontrol oleh para pemimpin 5 jawatan ini, dan benar-benar dimiliki oleh Tuhan. Benar-benar dimiliki oleh jemaat Tuhan. Mari saudara ikut bersama kami di Menara Doa Segala Bangsa untuk mengobarkan kegerakan apostolik profetik. Di hari kemerdekaan ini kita memperingati Indonesia merdeka dari perbudakan. Biarlah di hari ini juga menjadi tonggak pembalikan keadaan. Gereja-gereja Tuhan dimerdekakan oleh Tuhan. Dari kepemimpinan pribadi-pribadi yang banyak kali dikultuskan menjadi kepemimpinan kolektif, di mana hanya Yesus Kristus saja sebagai Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Amin. Baik saudara yang dikasih Tuhan, kita akan ambil sikap yang sempurna, walaupun sambil duduk. Hari ini kita akan merayakan kemerdekaan negara bangsa kita. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saudara, kita akan sama-sama berdoa buat Indonesia. Saya minta peta Indonesia tolong ditampilkan. Saudara, kita akan berdoa biarlah di hari kemerdekaan ini Indonesia boleh dimerdekakan dari segala macam perbudakan. Kalau saudara tanya perbudakan apa, yang pertama kita akan berdoa supaya Indonesia dibebaskan dari perbudakan dosa. Kedua, saudara, kita berdoa supaya Indonesia dibebaskan dari perbudakan okultisme, kuasa gelap. Karena kita tahu ada banyak penyembahan berhala yang menjadi kebencian Tuhan.
dilakukan oleh rakyat dan bangsa kita. Ya. Yang ketiga, saudara, kita berdoa, saudara, supaya Indonesia ini dibebaskan dari perbudakan kemiskinan. Kita tahu masih banyak rakyat Indonesia yang hidup dalam kemiskinan. Kekayaan rakyat, kekayaan negara ini banyak dikuasai hanya oleh segelintir orang. Kita berdoa agar sungguh-sungguh ada pemindahan, ada pemerataan, ada keadilan, supaya rakyat Indonesia dibebaskan dari kemiskinan. Yang keempat, kita berdoa supaya bangsa Indonesia dibebaskan daripada budaya KKN, saudara, yang sedang berurat ya daging di bangsa kita, ya. Supaya dibebaskan, saudara. Dan kita tahu ada banyak pejabat-pejabat, walaupun ini oknum, saudara, yang masih melakukan akan KKN ini. Nah, kita berdoa supaya Tuhan membebaskan, sehingga pemerintah negara kita ini bersih dari oknum-oknum yang tidak baik. Benar-benar Tuhan bangkitkan pejabat-pejabat yang baru yang mencintai rakyat dan bangsa ini. Yang kelima, kita berdoa supaya negara dan bangsa kita dibebaskan dari perbudakan kebodohan, agar tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran radikalisme, terorisme. Ya, supaya anak-anak muda diselamatkan Tuhan, dibebaskan. Ya. Biarlah di hari kemerdekaan ini terjadi pembalikan keadaan, saudara. Kita bersyukur bahwa waktu ini ada banyak teroris yang ditangkap. Tapi kita tidak puas dengan itu. Kita minta betul-betul Indonesia dicerdaskan, ya. Tidak ada lagi orang-orang yang terjebak dalam fanatisme agama yang negatif, menjadi teroris dan sebagainya, memiliki pam-pam radikalisme. Karena ini bukan budaya bangsa kita, Indonesia. Mari kita akan berdoa, saudara, buat negeri kita yang kita cintai, Indonesia ini. Kurabasyik, kirabasyik. Saya minta Ibu Deborah Lenda akan pimpin dalam doa ini. Kita sama-sama aminkan. Kurabasyik, kirabasan. Kita berdoa supaya negara kita dibebaskan dari segala perbudakan dosa, perbudakan iblis, perbudakan kemiskinan, kemudian perbudakan KKN, dan juga perbudakan kebodohan. Tidak ada yang terpengaruh dengan pam-pam radikalis. Mari kita berdoa untuk ini. Bapak, terima kasih. Saat ini Tuhan Yesus bersama dengan seluruh pendoa-pendoa syafaat yang ada di bangsa kami, sama dengan doa orang-orang kudus yang dinaikkan dari menara doa segala bangsa, bahkan seluruh pendoa-pendoa syafaat di bangsa Indonesia, bahkan yang berada di luar bangsa Indonesia. Kami satukan hati kami bersepakat, kami berdoa melepaskan firman-Mu. Apabila ada 2-3 orang berhimpun berkumpul atas nama-Mu, bersepakat meminta apa yang kami doakan, apa yang kami ikat di bumi terikat di sorga, apa yang kami lepaskan, apa yang kami orakan di bumi terlepas terorak di sorga. Bapa, saat ini kami nyatakan, tidak secara kebetulan kami ada dan dilahirkan di bangsa ini. Bahkan ada kemungkinan Tuhan bahwa emang kami harus mati di negeri ini. Dan Tuhan, saat ini Bapa, kami percaya tidak secara kebetulan. Tapi hari ini kami menyatakan ketika kami menjadi warga negara Indonesia, kami ada, dilahirkan, dibesarkan di atas tanah ini, di negeri ini, maka ada rancangan Tuhan yang besar. Bahwa lewat kehidupan kami akan membawa dan mengenapkan seluruh destiny Tuhan atas bangsa ini. Sebabnya Tuhan, hari ini pada momentum kemerdekaan Republik Indonesia ke-76, kami bersama-sama berdiri atas bangsa ini, akan terus mengingatkan Tuhan akan bangsa ini, bahwa bangsa ini adalah milik kepunyaan Tuhan, Tuhan yang berkuasa dan berdaulat. Pada hari ini kami mendeklarasikan Tuhan,
freedom itu terjadi. Kemerdekaan seutuhnya, kemerdekaan yang sesungguh-sungguhnya, kemerdekaan yang sejati terjadi atas bangsa kami. Kontra betera wasantro bedekere prasantra mayana hasakaraba. Kontra betera wasandara bara Indonesia dibebaskan dari segala kutuk dosa. Indonesia bebas dari okultisme. Indonesia bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Oh, Indonesia dibebaskan dari segala spirit-spirit kemiskinan, roh budaya, roh agamawi. Bahkan Indonesia kami perkatakan, oh merdeka. Tidak ada kebodohan lagi di negeri ini, di bangsa ini. Dan kami percaya secara holistik Indonesia mengalami kemerdekaan yang seutuhnya, kemerdekaan yang sejati. Kami deklarasikan Tuhan, bahwa sungguh-sungguh bangsa ini akan menjadi mercusuarnya Tuhan, akan menjadi dompetnya Tuhan, untuk pergi dan memberitakan kabar baik bagi bangsa-bangsa, bahwa sungguh ada Tuhan yang hidup dan yang berkuasa di negeri ini, bahwa dari bangsa kami Tuhan keselamatan, berita kabar baik Tuhan, bahkan penyuaian jiwa-jiwa secara global terjadi di negeri kami, bahkan di bangsa-bangsa. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Hari ini kami perkatakan Indonesia sudah dibebaskan oleh Tuhan, sudah disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan Indonesia mengalami transformasi yang sesungguhnya. Indonesia dilawat oleh Tuhan. Api kemuliaan Tuhan, the big fire revival akan datang dan melawat seluruh umat Tuhan. Pulau-pulau dari kota-kota, bahkan di lembah-lembah, di gunung-gunung, di rumah-rumah, di jalan-jalan, ada lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Kami tetap terus berkatakan Indonesia merdeka. Indonesia dibebaskan. Indonesia dilepaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bawa doa kami. Haleluya. Semua kita yang diberkati Tuhan dan percaya sungguh doa kita dijawab oleh Tuhan. Mari sepakat bersama saya, sama-sama katakan amin. 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 Haleluya. Baik saudara, kita akan lanjut, kita berdoa biarlah di hari kemerdekaan ini Tuhan akan mengerjakan apa yang menjadi agenda Tuhan, agenda kerajaan Tuhan melalui kegerakan doa di menara doa segala bangsa. Kita berdoa supaya kegerakan pemulihan semakin dahsyat, semakin banyak orang bergabung dalam konseling doa pemulihan, baik secara massal, ya khususnya dan pribadi. Kita berdoa semakin banyak juga umat Tuhan yang terlibat sebagai pasukan tentara doa untuk mengerjakan agenda-agenda kerajaan Tuhan, termasuk transformasi dan reformasi gereja Tuhan, sebagaimana nubuat semalam juga yang disampaikan oleh Pastor Samson Dabas, akan ada pasukan ya yang kita akan bentuk untuk kegerakan-kegerakan Tuhan. Ketiga, biarlah kegerakan The Big Fire Revival ini boleh segera terjadi. Lawatan Tuhan turun atas 540 kabupaten kota di 34 provinsi. Kemudian keempat, kegerakan reformasi apostolik profetik. Juga yang kelima, kegerakan transfer of wealth dan kingdom business. Semalam juga sudah nyampaikan nubuatan ya, kita akan masuk dalam dunia marketplace saudara ya, untuk memang mempersiapkan kingdom business sebagai wadah. Ya, karena itu kita memiliki departemen yang namanya dunia usaha baru. Akan ada perusahaan-perusahaan yang kita bangun, akan ada juga anak-anak Tuhan ke depan yang akan memberikan perusahaannya menjadi kingdom business, perusahaan milik Tuhan. Kemudian saudara, yang keenam, kita berdoa buat kegerakan rumah perbendaharaan Tuhan atau Lumbung Yusuf, di mana saudara kita setiap bulan mendistribusikan keuangan ya kepada setiap hamba Tuhan dari seluruh wilayah Indonesia. Dan kita berdoa supaya ada 34 ya pusat logistik di 34 provinsi untuk mensupport hamba-hamba Tuhan dan pelayanan misi. Juga umat-umat Tuhan yang membutuhkan. Ketujuh, kegerakan kepenuhan Roh Kudus, kepenuhan Kristus, kepenuhan Allah. Nah, ini materi yang akan ada nanti di dalam kelompok sel daripada menara doa segala bangsa. Kemudian yang terakhir, kegerakan mempersiapkan diri menyambut Maranatha. Mari kita akan berdoa buat kegerakan ini. Tolong ada yang suara yang lain tolong di-mute sudah supaya tidak mengganggu. Mari kita berdoa buat ini. Bapa, kami minta supaya urapan kegerakan yang besar, kegerakan yang dimotori, diinisiasi oleh Tuhan Yesus, digerakkan, dipimpin oleh Bapa, Anak, dan Roh Kudus sendiri, akan bekerja dengan kuat di setiap kami anggota menara doa segala bangsa.
juga tim hamba Tuhan dalam 5 jawatan dengan keluarganya, bahkan dengan keluarga kami semua. Kami berdoa Tuhan, kegerakan pemulihan untuk mempersiapkan juga Maranatha benar-benar bekerja, supaya sungguh-sungguh umat Tuhan dibebaskan dari segala kutuk, mengalami kesembuhan, inner healing, memory healing, dan dilepaskan juga dari segala ikatan kuasa-kuasa jahat. Kami berdoa Tuhan, ada lebih banyak umat Tuhan yang dipulihkan, yang sudah dirusak oleh setan, dilukai, sehingga mereka tidak bisa masuk dalam rencana Tuhan. Mereka boleh dibebaskan dan mereka mengalami pemulihan. Tuhan, kami panggil dari timur, barat, utara, selatan, dari segala mata penjuru angin, dari 540 kabupaten kota di 34 provinsi, bahkan dari 215 negara di bangsa-bangsa. Dalam nama Yesus Kristus, kami perintah malaikat Tuhan pergi dan membawa umat Tuhan untuk bergabung di Menara Doa Segala Bangsa, untuk kegerakan Tuhan yang besar hari-hari ini, untuk membawa transformasi kepada kota-kota, kepada bangsa-bangsa. Kami panggil dalam nama Yesus, datanglah, datanglah dalam nama Yesus Kristus. Malaikat-malaikat perang Tuhan, malaikat-malaikat yang bertugas membawa keselamatan, akan pergi dan membawa banyak umat Tuhan bergabung di Menara Doa Segala Bangsa, bahkan sekolah doa apostolik profetik, untuk mereka disiapkan, dilengkapi untuk menjadi pasukan tentara Tuhan, untuk kegerakan reformasi, untuk mereformasi ke gereja Tuhan, baik kegerakan apostolik profetik. Kami juga berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kiranya lawatan-Mu yang besar, yang dahsyat Tuhan, boleh turun atas negara kami dan bangsa kami Indonesia Tuhan. Itulah the big fire revival. Rakyat kami, bangsa kami kiranya diselamatkan hari-hari ini Tuhan. Dan ke depan kami akan mulai terjun juga di marketplace untuk membangun kingdom business. Juga anak-anak Tuhan yang tergabung di Menara Doa Segala Bangsa, perusahaan-perusahaan mereka menjadi kingdom business Tuhan, untuk mereka menerima transfer of wealth daripada Tuhan sendiri. Itu boleh terjadi Tuhan. Kami rindu Tuhan, keuangan, kekayaan milik Tuhan Yesus yang dikuasai oleh konglomerat-konglomerat yang tidak kenal Tuhan, tidak takut Tuhan, semua boleh berpindah. Ada konglomerat-konglomerat baru, ada perusahaan-perusahaan baru yang dibangun sebagai kingdom business, akan menerima transfer of wealth ini Tuhan. Nyatakan kuasa mujizat-Mu. Kami berdoa Bapa, kami mau rebut dalam nama Yesus semua kekayaan, keuangan, harta benda, emas Tuhan, yang dikuasai oleh setan dan antek-anteknya, pindah kepada anak-anak Tuhan, pindah kepada bendara-bendara Tuhan, pindah kepada rumah perbedaan Tuhan di Menara Doa Segala Bangsa. Kami percaya Tuhan, Engkau akan mempercayakan Tuhan uang sebesar 6T untuk kami kelola di Menara Doa Segala Bangsa yang Engkau sudah sampaikan Tuhan. Kami percaya itu hari-hari ke depan akan terjadi Bapa. Karena Tuhan akan percayakan kami di Menara Doa Segala Bangsa untuk menjadi bendahara Tuhan, untuk mengelola keuangan untuk Tuhan, untuk didistribusikan bagi pelebaran kerajaan Tuhan. Berkati Tuhan untuk kegerakan rumah perbedaan Tuhan Lumbung Yusuf. Tuhan akan berkati agar semakin banyak donatur yang Tuhan kirimkan, sehingga ada semakin banyak juga hamba Tuhan yang kami bisa bantu. Kami rindu biarlah di 34 provinsi, 540 kabupaten kota, ada gudang-gudang logistik untuk mendistribusikan kebutuhan para tentara Kristus, hamba Tuhan yang terjun dalam misi, bahkan mendukung bagi biaya misi itu sendiri, bahkan juga bagi anak-anak umat-Mu yang kesulitan, yang membutuhkan. Berkati Bapa dalam nama Yesus. Berkati pengurusnya Tuhan, berkati semua. Berkati buat kegerakan Tuhan bagi 3 kepenuhan, baik kepenuhan Roh Kudus, Kristus, kepenuhan Allah, supaya sungguh-sungguh Engkau memberkati. Melalui Tuhan Komsel Tuhan, biar ini semua boleh tercapai Tuhan. Kami boleh mengalami apa yang namanya kepenuhan Roh Kudus, kepenuhan Kristus, bahkan kepenuhan Allah sendiri. Dan kami berdoa juga untuk kegerakan Tuhan, mempersiapkan, menyambut Maranatha. Tuhan sungguh-sungguh bekerja dengan dahsyat. Umat Tuhan dipersiapkan untuk menyambut Maranatha. Tuhan datang yang kedua kali. Terima kasih Bapa. Biar pengurapan kegerakan Tuhan yang pernah turun atas Yohanes Pembaptis, yang pernah turun atas Elia, yang pernah turun atas Elisa, yang pernah turun atas Tuhan Rasul Paulus, atas rasul-rasul, atas nabi-nabi, turun atas kami Tuhan, untuk membawa kegerakan apa yang jadi agenda kerajaan Tuhan atas Indonesia, bahkan atas bangsa-bangsa. Kami juga menyerahkan untuk rencana keberangkatan kami ke Israel. Tuhan akan siapkan segala sesuatunya. Tuhan tolong juga untuk vaksin yang kami harus lakukan. Tuhan akan pimpin, Tuhan akan tuntun semua. Semua kebutuhan dana. Kami tahu rencana tur ke Israel adalah bonus bagi kami yang sudah setia. Sebelumnya
sejak nubuat itu disampaikan oleh Tony Cima Tuhan. Mari Bapa, kami serahkan semua kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Kami tahu tahun depan kami akan ke Israel. Tuhan yang akan mempersiapkan segala sesuatu dengan cara Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Tuhan, Engkau tetap menjaga unity di antara kami satu persatu. Segala usaha setan yang mencoba menyerang dengan segala macam cara kami hardik. Kami inyakan semua dalam nama Yesus Kristus. Biar roh unity yang dari Roh Kudus tetap ada Tuhan di dalam diri kami umat-Mu. Yang ada di mana doa segala bangsa, di sekolah doa apostolik, juga di dalam diri hamba-Mu dalam tim pengebalan 5 Jawa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur hari ini negara kami merdeka. Biarlah cita-cita para founding father boleh terjadi hari-hari ke depan atas bangsa kami. Berkati pemerintahan kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.